Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah mau nonton channel saya. Saya perkenalkan, nama saya adalah Rizky Fauzi. Di sini saya akan menjelaskan salah satu tool dari Six Sigma. Nah, Six Sigma sendiri itu ialah alat yang bisa kita gunakan untuk mengolah data untuk membuat sebuah improvement, teman-teman. Nah, di sini saya memilih dua dari banyak Six Sigma tools. Yang pertama ialah histogram dan kedua ialah diagram Pareto. Baiklah, perkenalkan, nama saya adalah Rizky Fauzi. Saya merupakan GT5 Paper Production School. Nah, teman-teman semua, saya di sini akan menjelaskan terkait histogram. Definisi histogram ialah sebuah grafik batang dari data mentah untuk menunjukkan rank, jumlah, dan pola variasi dari sebuah grup data. Sebuah histogram menunjukkan informasi dasar mengenai set data seperti titik pusat dan lebar penyebaran data. Nah, kegunaannya sendiri berguna untuk menguji bentuk dan penyebaran sampel data, untuk melihat jarak dan distribusi. Nah, dari sini kita bisa tahu dari data yang kita punya itu ada berapa banyak yang defect. Nah, itulah keuntungan dari histogram. Nah, jenis-jenis histogram itu punya 4 jenis, teman-teman. Pertama ini ialah distribusi normal, di mana bentuknya seperti gunung dan memiliki satu puncak, teman-teman. Nah, di sini kita bisa melihat sendiri spesifikasi pelanggan dalam bentuk gambaran visual yang menunjukkan bagaimana kemampuan proses memenuhi atau tidak memenuhi persyaratan pelanggan. Contoh, saya punya standar 70. Pelanggan ini, si supplier bisa tidak menyediakan 70 ini dengan simpangan baku sekian. Nah, kalau tidak bisa, nah kita cut. Atau nanti ketika ada sebuah supplier, kita bisa milih salah satu yang paling baik berdasarkan sebaran di histogramnya, teman-teman. Nah, yang kedua ialah distribusi skewet. Nah, di klaster data mendekati salah satu sisi. Kita lihat di datanya, teman-teman. Nah, di datanya ini dia itu mendekati salah satu sisi ekor pada sisi lainnya. Bentuknya dari atas turun ke bawah. Nah, di sini kita bisa menemukan apa yang berbeda dari unit yang mewakili nilai dalam ekor dari distribusi atau usaha untuk menghilangkannya. Jika ekor menuju pada sisi yang tidak diinginkan, nah hilangkan. Kalau ekor berada pada sisi yang diinginkan, kita gandakan, teman-teman. Baiklah, berikutnya ialah histogram yang ketiga, itu distribusi bimodal. Nah, di sini bisa dilihat data memiliki dua puncak, teman-teman. Kita lihat di gambarnya dua puncak. Nah, pola ini muncul bila sesuatu yang Anda perkirakan sebagai sebuah proses ternyata adalah dua proses. Teman-teman bisa berpikir seperti ini. Pertama, kita itu mengira proses A dan kita ambil datanya. Ketika kita buat di histogram, dia itu langsung jadi dua. Nah, kesalahan dalam pemilihan berapa proses data tadi menyebabkan bisa tercipta dua puncak, teman-teman. Nah, berikutnya itu ialah nilai data tersebar rata. Nah, bisa kita lihat di sini antara puncak dan yang lainnya itu naik turun dan itu tidak jauh berbeda, teman-teman. Nah, model ini sangat jarang sekali terjadi. Model ini muncul di pabrik bila sebuah gauge atau alat pengukuran sensitif atau pendeteksi perbedaan antara unit. Nah, dia tuh sensitifnya itu kurang banget, teman-teman. Nah, dari situ kita bisa tahu. Nah, yuk kita praktek mengerjakan histogram secara langsung. Pertama, dalam mengerjakan histogram, teman-teman memerlukan yang namanya Minitab 18 atau Minitab yang lain boleh. Di sini yang saya gunakan adalah Minitab 18. Yang kedua adalah data. Nah, untuk histogram sendiri saya sudah menyiapkan datanya itu di Excel dengan jumlah sekitar 61 data. Mari kita pindahkan data dari Excel menuju ke Minitab, teman-teman. Kita pastekan di sini. Nah, ini adalah data histogram dengan total 61 data, teman-teman, pastinya. Nah, untuk membuat histogram, pertama yang harus kita lakukan itu ialah klik grafik, klik histogram. Nah, di sini ada dua, teman-teman, simple dan with fit. Kita akan mencoba dua-duanya. Yang pertama itu simple. Oke, klik OK. Nah, klik nilai siswa SMA 2 kali atau bisa klik sekali lalu klik select, teman-teman. Klik OK. Akan muncul bagaimana gambar histogramnya. Ini adalah yang pertama. Dan yang kedua, kita klik lagi histogram.
with fit. Oke, masukkan nilainya, klik oke teman-teman. Nah, di sini kita bisa ngeliat teman-teman perbedaannya itu ada di kurvanya teman-teman. Dengan with fit itu dia melihatkan kurva, dan ini menunjukkan bahwa dia itu satu gunung dengan satu puncak. Nah, ini berarti histogram yang saat ini kita kerjakan ialah distribusi normal. Nah, baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait Pareto teman-teman. Nah, Pareto diagram sendiri memiliki definisi suatu diagram yang menggambarkan masalah utama menurut bobotnya. Kegunaannya menunjukkan jenis persoalan utama membandingkan masing-masing jenis persoalan terhadap keseluruhan. Menunjukkan tingkat perbaikan setelah tindakan pada daerah yang terbatas. Membandingkan hasil perbaikan masing-masing jenis persoalan sebelum dan setelah perbaikan. Dengan memakai Pareto diagram ini, kita dapat mengkonsentrasikan arah penyelesaian persoalan. Maka dari itu, Pareto diagram merupakan langkah pertama dalam melakukan perbaikan atau penyelesaian. Prinsip Pareto itu fokus pada hal-hal minoritas yang menyebabkan mayoritas masalah. Nah, dikenal dengan 20-80. Kita fokus kepada 20% masalah, tapi bisa menyelesaikan 80% dari jumlah kuantitasnya teman-teman. Nah, ini ialah hasil improvement dari before dan after diagram Pareto. Bisa kita lihat di sini, di before improvement, ini ada banyak ya teman-teman masalah yang kita hadapi, tertimpa, tertabrak, terpleset. Nah, diagram Pareto ini, yang pertama itu yang paling tinggi, yang kedua, yang ketiga, dan seterusnya. Nah, ini menjadi skala prioritas kita dalam penyelesaiannya. Bisa kita lihat, 100% ini sama-sama 100%, tapi jumlah yang masalah yang terjadi itu berkurang drastis teman-teman. Ini 40, sedangkan yang ini, itu jumlahnya sampai 100. Bayangkan, kita hanya fokus di 20% masalah, dan kita bisa mengurangi dari 100 menuju 40. Nah, mari kita praktek Pareto, pembuatan Pareto teman-teman. Sama, pertama, kita harus punya yang namanya, ini kita hapus ya teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri, ini saya hapus. Kita masuk ke pembuatan Pareto diagram. Kita harus punya data Pareto. Saya sudah mengumpulkan atau membuat data teman-teman. Data kecelakaan di kota X pada bulan Y. Alat transportasi dan jumlah kecelakaannya teman-teman. Di sini saya copy, klik. Nah, di sini saya pastekan teman-teman. Nah, untuk membuat Pareto, step pertama kita itu harus klik start. Start ya teman-teman. Nah, quality tool, lalu Pareto chart. Nah, di defect or attribute data ini kita klik alat transportasi, di frekuensinya itu jumlah kecelakaan teman-teman. Nah, kalau kita klik combine remaining defect into one category after this percent 95, bentuknya akan seperti ini tadi teman-teman. Nah, setelah angka 95, dia itu ya udah order tulisannya teman-teman dan lain-lain. Kita nggak mau, kita buat don't combine, jadi dia itu rinci nanti yang ditampilkannya. Kita klik oke. Nah, ini adalah Pareto diagram atau Pareto chartnya teman-teman. Jumlah kecelakaan ini merupakan skala yang harus kita pertimbangkan teman-teman. Jika kita ingin menurunkan jumlah kecelakaan secara drastis, kita harus mengevaluasi kecelakaan yang terjadi pada sepeda motor, truk, dan juga mobil. Nah, teman-teman, sekian penjelasan terkait bagaimana membuat histogram dan Pareto dari saya. Nama saya M. Rizky Fauzi. Sekian dan terima kasih. Bye.